Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian berjumpa dan bersua kembali melalui podcast Bahar Buluh channel dengan tema ataupun judul Partai PDI Perjuangan sibuk menjegal Anies. Disibukkan dengan urusan menjegal Anies, sementara Anies sendiri terus meroket, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, fenomena politik di Indonesia memang boleh dikatakan sudah turun-temurun, saling jegal-menjegal. Namanya saja politik, saudara sekalian. Mulai dari Orde Baru sampai dengan sekarang ini, saudara sekalian. Kita lihat sekarang ini partai PDIP adalah partai penguasa, di mana partai PDIP mengusung Joko Widodo sebagai presiden dan telah menduduki jabatan presiden 2 periode, dan Jokowi sendiri diusulkan oleh partai PDI Perjuangan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, untuk tahun 2024 ini, Jokowi alias Joko Widodo sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk Presiden Republik Indonesia karena sudah 2 periode berdasarkan undang-undang, maka tidak bisa mencalonkan untuk 3 periode. Walaupun ada wacana 3 periode yang menimbulkan reaksi-reaksi dan demo-demo daripada seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tetapi undang-undang yang telah disahkan, yang telah diundangkan adalah 2 periode, saudara sekalian. Maka di dalam hal ini, saudara sekalian, Partai PDI Perjuangan menginginkan agar Presiden 2029 juga dari PDI Perjuangan, dan mengharapkan agar partai-partai yang tidak mencukupi daripada Presiden threshold untuk berkoalisi dengan KIB ataupun dengan PDI Perjuangan, saudara sekalian. Malah Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies yang berdasarkan daripada partai pemerintah, partai loyalis, dan bahkan dari dulu memperjuangkan Jokowi, dianggap membangkang karena Partai Nasdem ini menginginkan perubahan dan ingin mereka berdiri di atas kaki sendiri, saudara sekalian, dan mengharapkan beberapa rekan sejawat daripada Partai PDI, daripada Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan Nasdem agar mencukupi daripada Presiden threshold, di mana Partai Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Walaupun dikabarkan bahwa Partai Nasdem banyak ditinggalkan oleh kader ini, itu, segala macam karena mendeklarasikan Anies, itu hanya kabar saja, saudara sekalian. Tetapi Partai Nasdem justru elektabilitasnya meningkat karena mencalonkan Anies sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2024. Dan kita mengharap agar Partai Demokrat komit dan juga Partai PKS untuk berkoalisi
dengan Partai Nasdem agar saudara sekalian ada nuansa politik yang lebih condong kepada perubahan, dan Anies adalah sosok yang menginginkan perubahan dan tidak mendompleng daripada program Presiden Jokowi, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, begitu marahnya Partai PDI Perjuangan terhadap Nasdem, dan disinyalir ada ejekan-ejekan daripada partai-partai istana untuk Nasdem dan Anies. Juga disinyalir ada ejekan-ejekan dari sekjen partai penguasa tersebut terhadap Partai Nasdem dan Anies Rashid Baswedan. Kita lihat saudara-saudara sekalian reaksi-reaksi dari media baik online, cetak dan elektronik. Banyak sekali upaya-upaya penjegalan terhadap Anies Rashid Baswedan agar Anies Rashid Baswedan ini tidak menjadi Capres 2024 ataupun partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Nasdem meninggalkan Nasdem. Itulah trik-trik upaya yang busuk di mana terus untuk mengunggulkan calon dari PDIP, di mana dikabarkan, bahkan kabar itu memang benar saudara sekalian karena dibantah sendiri. Karena kabar itu dibantah sendiri oleh partai PKS yang tidak mau alokasi kursi menteri. Bahkan PKS sendiri ditawarkan kursi menteri agar keluar dari koalisi Nasdem. Dan kita ketahui PKS ini adalah partai yang mempunyai pendirian yang teguh sebagai oposisi, saudara sekalian. Begitu gencarnya, begitu cara-cara yang digunakan oleh PDI Perjuangan atau partai-partai penguasa ataupun rejim sekarang ini, dengan cara apa saja agar Anies tidak menjadi capres ataupun agar Anies tidak unggul di 2024. Bayangkan saudara-saudara sekalian, para buzzer sekarang sibuk sekali, sangat sibuk menjelek-jelekkan Anies Rashid Baswedan, sedangkan kita ketahui buzzer yang beberapa orang tersebut tidak mempunyai kapasitas yang tinggi sebagaimana diutarakan oleh ahli-ahli hukum dan pengamat-pengamat politik di negara Republik Indonesia yang berseberangan dengan komentar-komentar para buzzer yang asik sibuk memfitnah, tetapi fitnah mereka saudara sekalian tidak mumpuni sekarang. Bahkan para buzzer tersebut kepanasan dan bertambah keok, saudara sekalian. Juga saudara sekalian, partai-partai besar ataupun partai penguasa yang sibuk menjegal Anies ternyata tidak mumpuni. Bahkan banyak kader-kader partainya yang meninggalkan partai untuk memenangkan Anies, saudara sekalian. Maka dapat kita ambil kesimpulan pencegalan agar Anies tidak menjadi presiden dengan cara-cara yang tidak baik dibaca oleh rakyat Indonesia sebagai sesuatu trik yang tidak baik ataupun trik yang keji yang mengakibatkan Anies Rashid Baswedan terus meroket, terus banjir dukungan di seluruh Indonesia. Semakin ditekan, maka rakyat Indonesia semakin tahu betapa besarnya
kapasitas yang dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan, saudara sekalian. Apabila seseorang tidak mempunyai kehebatan, tidak mempunyai kapasitas, tidak sibuk-sibuk orang lain mencekal, kenapa? Tidak usah kita cekal pun, karena tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Orang tersebut tidak menandakan Anies mempunyai kapasitas dan kredibilitas tinggi dan ditakutkan oleh orang-orang tersebut. Anies akan menang Pilpres 2024. Dan apabila Anies Rashid Baswedan ataupun koalisi Anies Rashid Baswedan komit membangun koalisi, insya-Allah Anies Rashid Baswedan akan terpilih, saudara sekalian. Asalkan partai pengusungnya mencukupi syarat Presiden threshold, saudara sekalian. Anies Rashid Baswedan yang selama ini terus meroket dan akan memenangkan pertarungan Presiden 2024, insya-Allah, saudara sekalian. Maka langkah-langkah yang tidak baik, langkah-langkah yang sungguh tidak beretika untuk mencekal Anies itu tidak akan mumpuni, bahkan menambah dicintai oleh masyarakat Indonesia terhadap Anies Rashid Baswedan, saudara sekalian. Maka buzzer kepanasan partai rejim sibuk mencekal dengan segala macam cara, tetapi tidak mempunyai jurus yang jitu, saudara sekalian. Anies terus meroket dan Anies akan memimpin Indonesia 2024-2029. Saudara-saudara sekalian, yang semakin berisi, orang semakin hebat, orang semakin gencar diuji, saudara sekalian. Maka itu menandakan Anies Rashid Baswedan adalah orang hebat dan calon Presiden Republik Indonesia, saudara sekalian. Apapun yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar, tidak akan mumpuni, saudara. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.